Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamba-hamba pilihan, para shaimin shaimat, saudara-saudara, adik-adik yang tengah melaksanakan saum, mengejar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita panjatkan sujud syukur. Zat yang telah memerintah hambanya pandai bersyukur atas anugerah-anugerah yang Allah berikan apapun bentuknya. Yang telah mengajarkan manusia sabar dengan musibah-musibah yang Allah berikan, karena itu merupakan fitrah. Di balik kesulitan itu akan terdapat hikmah-hikmah, wisdom di balik itu semua. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sabar saumnya. Itulah teladan abadi buat kita semua, satu-satunya teladan bagi orang yang beriman. Rasul yang agung yang makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi, tidak ada Rasul sesudah itu. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada sebuah pesan sederhana dari Nabi. Di tengah-tengah kita menghadapi segala gemercik kehidupan ini, hiruk pikuk lalu lintas kehidupan ini, hadis ini memberikan kesegaran buat kita untuk kita baca. Sederhana, pendek. Nanti saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Sabda Nabi begini: Al-imanu nisfani. Iman itu kata Nabi 50%, 50%. 50-50. Fanisbu syukri, yang 50% dari iman itu namanya syukur. Fanisbu sabri, dan yang 50% lagi bernama sabar. Sebenarnya kalau kita telah mampu hidup melaksanakan hadis ini, pandai bersyukur dan pandai bersabar, kita sudah masuk umat Rasul yang imannya baik di sisi Allah dan Rasulnya itu. Syukur dan sabar. Syukur artinya memanfaatkan segala anugerah Allah pada jalan yang sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dia punya rizki dimanfaatkan di jalan Allah. Dia punya jabatan, diajaknya orang-orang beramal saleh. Dia punya keluarga dibimbing ke jalan kebajikan. Dia punya anaknya didik dengan pendidikan Islami. Dia punya masyarakat, diajak jadi masyarakat marhamah. Dia punya kesehatannya dimanfaatkan untuk memperkuat sebanyak-banyak ibadah. Pendek kata, saudara-saudara, seluruh anugerah yang Allah berikan kepadanya dimanfaatkan semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang memanfaatkan anugerah itu pada jalannya. Sebab hakikatnya manusia hanya amanah, dan Allah mempercayai amanah itu diberikan kepada orang-orang yang memang anugerah tadi dimanfaatkan kepada sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudara, satu pasal kita peroleh, kalau ingin hidup berkah, pandai-pandailah bersyukur atas segala rezeki yang Allah berikan, apapun bentuknya itu. Yang kedua, sabda Nabi, syukur itu 50%-nya adalah sabar. Hidup ini peredaran dan perubahan-perubahan hidup ini. Itu sunnatullah. Tidak ada yang abadi, yang kekal dalam hidup. Yang kekal dalam hidup itu perubahan itu sendiri. Seluruhnya berubah dalam hidup ini. Dan kita diajarkan sabar tentang itu. Gelap malam, ya gelap, tapi kan akhirnya pagi akan tiba, mentari akan terbit kembali. Besar ombak di laut, ya tapi tidak semua ombak memecah pantai.
sakit, ujung sakit itu tak sembuh. Apa kesulitan kita yang tidak harus sabar? Semua harus sabar. Benang kusut, asal sabar mencari ujungnya, benang itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak akan sabar kalau dia tahu bahwa di balik kesulitan itu akan terdapat fainamal usri yusro, di balik kesulitan akan terdapat dua kebahagiaan ganda. Nah, kalau kita mendapat anugerah bersyukur kepada Allah, dan kalau kita mendapat kesulitan kita bersabar, maka kita sebenarnya telah digolongkan kepada hamba-hamba yang beriman di sisi Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara, mari kita bangun kehidupan kita pribadi yang pada bersyukur. Saudara, memang kata syukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya tidak sakit. Mereka orang-orang yang tidak punya pencerahan hati. Qalbunnya itu marid, hatinya sakit. Biasanya tidak pandai bersyukur pada anugerah Allah. Kita bersihkan hati kita. Ramadan memberikan bimbingan kepada kita itu semua. Di samping itu harus sabar. Apapun kesulitan kita, kita terima. Sebab fitrah alami, kesabaran itu dibutuhkan karena memang kesulitan itu Allah berikan kepada seluruh semesta alam ini. Tidak ada para rasul pun diberikan kesulitan. Kesabarannya itu yang menghantar beliau-beliau menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau sepanjang hidup, andai kata Allah berikan kesulitan kepada kita, kita jadi hamba-hamba yang sabar, Allah akan anugerahkan kepada kita sebuah anugerah yang luar biasa. Khusus bagi saudara-saudara yang bekerja di laut barangkali, yang sedang bekerja di mana, bersabarlah andai kata kurang banyak bertemu dengan keluarga. Itu semua adalah jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.